Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali bersama-sama dengan kami GKI Damai Sejahtera Jakarta. Dan saya percaya kita sangat bersuka cita hari ini. Adalah harinya yang Tuhan jadikan untuk kita bersuka cita. Karena saya percaya kita merayakan kenaikan Kristus. Dan hari ini kita masuk dalam minggu di mana kita akan merayakan bahwa kemenangan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja, dalam perlindungan daripada Tuhan. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Apa yang Tuhan buat selalu baik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini biarlah semua kita datang di hadapan Tuhan dengan bersuka cita dan juga dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat itu baik dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan tetap menyatakan kebaikannya. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ada dalam ruang ibadah dan juga dalam di ruang di mana kita berada, di ruang tamu, di kamar kita ataupun di rumah kita, ataupun di mana saja kita berada dalam perjalanan. Saya percaya kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan sikap yang hormat, kita merendahkan hati kita dan kita naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya ini saatnya, waktu musimnya, di mana kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, terima kuasa Roh Kudus hari ini. Dalam ibadah ini saya percaya ada pengurapan yang baru, impartasi, kuasa supernatural Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa kami telah menerima kuasa karena Roh Kudus telah turun ke atas kehidupan kami. Dan kami percaya biarlah melalui kesaksian ini Tuhan, ibadah ini Tuhan, kami menjadi kesaksian. Kami percaya banyak orang di luar sana akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam dan juga melalui kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa biarlah ibadah kami sepanjang ibadah kami dari pagi sampai siang nanti, awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami, live streaming ini Tuhan, jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kami. Bahkan juga langit terbuka bagi setiap rumah jemaat dimanapun Anda berada. Engkau juga mengalami pengurapan yang baru daripada Tuhan. Bila firman ini disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Yesaya adalah firman yang menguatkan, menciptakan dan juga memulihkan keadaan kami Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam setiap perkataannya. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kuasa, ada kasih Tuhan yang dimanifestasikan dan didemonstrasikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Kami percaya setiap kesaksian kami dengar adalah kesaksian yang mengubahkan kehidupan kami. Karena apa yang kami dengar itu pun yang akan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya di rumah atau dimanapun Anda berada, sama-sama katakan amin. Dan kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi mari kita mau berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita yang telah menerima kuasa untuk menyampaikan setiap mujizat Tuhan, untuk menyampaikan setiap kuasa Tuhan. Kita yang menghancurkan setiap benteng-benteng dan setiap pekerjaan seiblis. Hari ini kita mau naikkan pujian kita. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kuasa yang besar, terima kuasa yang baru bagi Tuhan. Yang percaya mari sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Dalam beberapa saat mari kita naikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Yesus ada bersamaku. Siapa jadi lawan yang percaya, katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah Kau Raja segala. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mencurahkan kuasa-Nya bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita, katakan Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya mari berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Sekali lagi dengan iman Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Yang percaya berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu
kau percaya? Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau deklarasikan bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Raja atas segala dunia. Amin. Ya, Raja yang berkuasa terhadap segala apapun yang terjadi saat ini. Kita mau deklarasikan kuasa Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang mengikuti live streaming pagi hari ini, dan kau anak-anak muda, jemaat Tuhan, anak-anak, siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini, angkat kedua tanganmu. Amin. Deklarasikan dengan iman. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Saat ini kutuk apapun, sakit penyakit, virus, perkataan, intimidasi, kegagalan, kekurangan, sakit penyakit, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sekali lagi deklarasikan dengan iman bahwa Yesuslah yang membebaskan setiap jiwa-jiwa yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin Jesus, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Yang percaya terima dengan iman dan berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Katakan saya terima dengan iman. Kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dan dahsyat. Terima dengan iman, kesaksian ini boleh menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan. Amin. Dan pada hari ini saya ingin memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, terutama dalam masa pandemi ini. Jadi pada awal tahun Tuhan menuntun saya untuk kembali bekerja di perusahaan, karena sebelumnya saya adalah freelancer. Jadi akhirnya saya mulai apply di beberapa perusahaan, dan di bulan Maret akhirnya saya dipanggil untuk interview. Dan sebelum interview saya sempat sharing dengan saudara seiman saya, dan Tuhan memberikan hikmat melalui dia bahwa gaji yang tadinya ingin saya ajukan kepada perusahaan ini itu ternyata di bawah rata-rata. Jadi pada awalnya saya ragu untuk mengubah jumlahnya, tetapi Tuhan memberikan keberanian untuk mengubah jumlahnya, dan akhirnya pada saat interview perusahaan ini pun setuju dengan jumlah gaji yang baru. Dan bukan hanya itu, perusahaan ini pun juga setuju untuk menempatkan saya di cabang yang lebih dekat dibanding yang awalnya. Karena pada awalnya mereka ingin menempatkan saya di cabang di ujung Jakarta yang memerlukan waktu 2 jam untuk pergi ke situ. Tetapi mereka setuju untuk menempatkan saya di cabang yang jaraknya hanya kurang lebih 20 menit dari tempat saya. Jadi puji Tuhan saya langsung diterima setelah interview itu. Tetapi di minggu di mana saya diterima, di minggu itu juga tiba-tiba kasus COVID ini meningkat. Dan jadi pada saat itu saya juga berpikir bagaimana dengan pekerjaan saya. Tapi di saat itu Tuhan juga kembali memberikan hikmat untuk saya aktif, dan untuk saya yang bertanya duluan kepada atasan saya, apakah saya dapat tetap bekerja sesuai jadwal yang ditentukan, dan tapi bekerja dari rumah. Dan puji Tuhan, Tuhan pun memberikan jalannya, dan atasan saya ini pun setuju sehingga saya diizinkan untuk tetap bekerja seperti biasa.
tapi di rumah. Dan bukan hanya itu juga, saya juga masih menerima orderan gambar di luar pekerjaan full time saya. Dan dalam hal ini Tuhan kembali memberikan tuntunan, Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk menggunakan sosial media dan menggunakan website untuk mempromosikan jasa saya. Dan saya juga berterima kasih karena Tuhan pun bekerja melalui hal ini, dan Tuhan yang memberikan bahkan orderan lebih banyak dibanding sebelum masa pandemi ini. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan berkat dan hikmat kepada semua anak-anaknya. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga yang mengetahui kebutuhan kita, dan Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan juga yang akan memberikan jalan kepada kita, dan jalan kepada kita, dan ada bagian yang Tuhan kerjakan, dan tentu ada bagian yang harus kita kerjakan juga. Saya berdoa kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus kepada saya. Ini tentang kesaksian saya yang dimana waktu tanggal 4, sebenarnya sebelum tanggal 4 sih, tanggal 8 Maret itu mama saya meninggal. Nah, dari tanggal 8 Maret itu saya tanggal 8 Maret itu saya tanggal 9-nya saya sudah sakit sebenarnya. Sudah sakit asam lambung yang benar-benar sakit sekali. Karena saya banyak pikiran. Karena kenapa saya banyak pikiran? Karena saya berpikir kenapa Tuhan begitu cepat memanggil orang-orang yang saya sayang. Belum ada 1 tahun orang-orang yang saya sayang itu, kayak mama, papa, adik, itu sudah meninggal. Belum ada 1 tahun, tiga orang yang saya sayang meninggal. Sempat saya ada rasa sedih, sangat sedih sekali. Lalu sakit saya berlanjut. Lalu tanggal 4 bulan April itu saya benar-benar memang sangat rasa kurang tidur, sulit untuk tidur, nggak bisa tidur karena asam lambung saya sangat sakit. Lalu saya kalau tidur tuh di atas jam 12 malam. Jam 12 malam saya selalu tidur. Itu pun juga nggak bisa tidur nyenyak banget. Jam 12 malam itu tanggal 4 April. Itu saya tidur itu saya mendengar suara anak saya nomor 2 itu memanggil saya. Sangat jelas dan kencang sekali. Lalu saya bangun dan kaget. Lalu saya melihat ke kamar anak saya. Saya lihat dia sedang tidur. Lalu saya balik lagi. Lalu saya tidur lagi. Dan keesokan harinya tanggal 5 dengan sama juga tanggal 5 itu anak saya nomor 2 jam 12 malam juga itu memanggil saya dengan sangat kencang sekali. Saya kaget dan saya bangun saya melihat anak saya ternyata sedang tidur. Saya balik lagi dan saya berdoa dan saya tidur lagi. Dan keesokan harinya tanggal 6 April itu saya benar-benar sangat kaget dan terkejut. Jam 12 malam juga itu saya mendengar suara burung gagak yang begitu sangat kencang sekali suaranya. Itu suaranya ada di jendela kamar saya. Sampai saya bangunkan suami saya. Saya bilang, "Pa, itu ada burung gagak." Tapi suami saya bilang, "Mana nggak ada." Suami saya malah kagak dengar sama sekali. Tapi saya mendengar jelas banget itu burung gagak ada di jendela kamar saya. Ya sudah, lalu saya tidur lagi. Dan keesok harinya tanggal 8 April itu saya telepon Pastor Sam dan saya sharing dengan dia. Saya sharing. Lalu Pastor Sam, saya bilang saya minta didoakan dengan Pastor Sam. Lalu Pastor Sam bilang ke saya, roh maut tidak akan bisa menyentuh keluarga ibu karena keluarga ibu sudah dalam Tuhan. Lalu saya amini. Lalu Pastor Sam kasih saya ayat dan saya suruh membaca 1 Korintus
ayat 15 pasal 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu saya amini, saya bilang amin, saya percaya. Saya bilang roh maut itu tidak akan menyentuh keluarga saya atau saya. Lalu saya pas didoakan dengan pastor saya merasa seluruh badan saya itu panas sekali. Sedangkan padahal ada kipas angin itu, tapi panas dan saya berkeringat. Lalu saya berdoa dan saya berbahasa roh. Saya merasa ada sesuatu yang keluar dan terlepas dari dalam diri saya. Saya percaya roh maut dan roh apapun yang bukan berasal dari engkau sudah dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan keesokan hari tanggal 9 itu memang iblis tidak diam dan dia bekerja terus. Lalu tanggal 9-nya saya jam 12 malam juga saya mendengar suara anak saya nomor 4 itu memanggil saya dengan suara sangat jelas. Lalu saya bangun dan saya langsung berdoa. Saya bilang, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, roh maut, iblis, setan, roh-roh yang bukan berasal dari engkau Tuhan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saya merasa diri saya tuh kuat dan di dalam tubuh, di dalam roh saya ini ada roh sukacita selalu. Ya cukup sekian, itu kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya percaya kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan bisa buat mujizat, kelepasan, terobosan dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya hari ini pun juga waktu kita mendengar firman Tuhan, terima dengan iman. Karena Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita percaya biarlah Tuhan di atas segalanya. Dia lebih daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hallelujah, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Mari kita berdoa biar setiap atmosfer di rumah kita pun diubahkan oleh Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan nyata. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. There is only one name. His name is Jesus. Mari sama-sama kita deklarasikan nama yang besar, Yesus Tuhan. There is only one name. There is only one name. The power to save. The power to save. There is only one name, Jesus, your name, yeah. There is only one name. There is only one name. The power to save. The power to save. Sing to God. Our God is a champion. Our God is champion. He reigns forevermore. Forevermore. Our God is a champion. Hallelujah. Our God, He's champion. He reigns forevermore. 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 Yang percaya Tuhan, haleluya. Haleluya, we worship you. Oh.
Jesus, your name above every name. Jesus, your name above every name. Oh, there is only one name. Sama-sama dengan iman katakan. There is only one name. There is only one name. The power to save. Mari deklarasikan kuasanya. Power to save. The power to save. There is only one name. His name is Jesus. Hallelujah. There is only one name. There is only one name. The power to save. The power to save. Our God, Jesus, is a champion. Our God is champion. He reigns forevermore. Hallelujah. Forevermore. We declare our God. Hallelujah. Our God is champion. He reigns forevermore. Forevermore. Dia memerintah dalam kemenangannya. Our God is a champion. Our God, He's champion. He reigns forevermore. Hallelujah. Forevermore. Yang memerintah dan bertata dan berkuasa dalam hidup kita. Sehingga our God is a champion. Our God, He's champion. He reigns forevermore. Hallelujah. Forevermore. Mari sama-sama kita dengar penyembahan kita kepada Tuhan. Hallelujah. Hallelujah, we worship you. You're great God. Jesus, your name. Hallelujah. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. You're great God, King of kings and Lord of lords. Hallelujah. Hallelujah. Atmosphere, shift now. Shift now. Chains be broken. Break now. Holy Spirit, come down. Heaven open. The atmosphere. Shift now. Chains be broken. Break now. Holy Spirit, come down. Heaven's open. The atmosphere. Shift now. Chains be broken. Break down. Holy Spirit, come down. Heaven open. Heaven
shift now. The atmosphere shift now. Shift now. And everything changed. Hallelujah. His Holy Spirit come down. Holy Spirit come down. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship. We worship. Atmosphere shift now. Sing atmosphere. Sing to God. Atmosphere. Jesus, shift now. Chains be broken. Holy Spirit. Holy Spirit, Just come down, come down. heavens open, heavens The atmosphere, shift now. Chains be broken, pray now. Holy Spirit, come down. Heaven open. heavens open, heavens open. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jesa Henubau yang telah melayani dan memberkati kita dalam pelayanan firman Tuhan. Saya percaya biarlah kebenaran ini terus hidup dalam kehidupan kita sebagai rema yang terus berbicara bahwa kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang dipulihkan dan telah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga diberkati oleh Tuhan, dan tentunya kalau Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, boleh share kesaksian apa saja yang Bapak Ibu Saudara alami, bisa dikirimkan ke sekretariat, dan juga saya percaya supaya banyak orang pun yang menyaksikan kehidupan, kesaksian dan juga berkat yang Bapak Ibu Saudara alami pun diberkati dengan hal yang sama. Karena saya percaya setiap kali firman diberitakan ada hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan secara spesifik bagi pribadi kita maupun bagi keluarga kita. Dan yang percaya katakan amin. Pastikan kita bersaksi karena ini waktunya kita telah diberikan otoritas oleh Tuhan untuk bersaksi berdasarkan apa yang sudah kita dengar dan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagi seluruh jemaat Kidus dan siapa saja yang mengikuti ibadah live streaming ini, diinformasikan bahwa ibadah hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 dari jam 9 sampai dengan selesai. Saya harus sampaikan karena ibadah Pentakosta merupakan hari besar kita, hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana gereja Tuhan lahir Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari kita rayakan, mari dalam waktu ini 1 minggu ke depan kita ambil waktu untuk lebih hapus dan lapar akan Tuhan dan juga Roh Kudus, karena saya percaya minggu depan kita akan diberkati secara luar biasa. Minggu depan adalah time refreshing kita, waktu di mana Tuhan akan menyegarkan segala sesuatu karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya siapkan hidup kita, siapkan hati kita untuk diberkati Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, khususnya pada tanggal 31 Mei ibadah Pentakosta. Dan saya perlu sampaikan Bapak Ibu Saudara, share link daripada YouTube channel ini, Instagram atau juga Facebook. Share juga brosur yang sudah dibagikan via sosial media kita supaya banyak orang bisa mengikuti dan diberkati dalam ibadah Pentakosta ini. Saya percaya dalam ibadah Pentakosta ini ada banyak orang akan dilawat oleh Tuhan. Kalau Bapak Saudara rindu untuk mengalami karunia-karunia yang baru Roh Kudus, mulai dari sekarang berdoa supaya pada hari Pentakosta minggu depan kita alami lawatan Tuhan secara baru dan luar biasa. Karena saya percaya ini hari-hari di mana kita hidup, Roh Kudus akan dicurahkan tanpa batas menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, yang telah diberkati dan dengan pemberitaan firman Tuhan juga pelayanan ibadah live streaming ini, dan rindu untuk menabur benih untuk memperluas pemberitaan Injil dan juga kerajaan Allah, dapat mendukung pelayanan ini melalui persembahan yang dapat ditransfer ke rekening GKRI Damai Sejahtera Jakarta, BCA nomor rekening 4139012256, BCA nomor rekening 4139012256 atas nama GKRI Damai Sejahtera Jakarta. Bapak Ibu Saudara bisa capture di screen juga ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini saatnya kita menabur dan kita akan melihat penuaian besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dan juga dalam keluarga kita. Yang percaya katakan amin, haleluya, praise the Lord. Dan saya percaya minggu depan kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saudara rindu diberkati lebih lagi?
Haleluya. Kita akan masuk dalam doa berkat. Tapi sebelum doa berkat, saya mengajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dalam beberapa saat mari kita bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Kami juga dari tempat ini saya mewakili tim gembala akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat, keluarga, bagi orang tua, anak, juga suami dan istri. Saya percaya kita sedang masuk seperti firman Tuhan katakan, masa-masa di mana kelegaan Tuhan akan kerjakan, pemulihan besar Tuhan akan kerjakan, ada kelepasan yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan saya akan berdoa. Kalau saya berdoa, Bapak Ibu Saudara juga berdoa di rumah, imani dengan iman, percaya setiap hal yang disampaikan kepada Bapa di surga kita terima, karena saya percaya inilah waktu di mana kita juga menerima di saat yang sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam beberapa saat. Shotoraba ante kerebo hebrete kenteraba karalaba anterebo shotoraba hete kerebo toko narabata karalaba. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya seperti firman Tuhan kami dengar, bagi kami jemaat warga GKRI Damai Sejahtera, GDS Damai Sejahtera, kami percaya ini adalah waktu-waktu di mana kami akan disegarkan oleh Tuhan. Waktu-waktu kami akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Waktu-waktu kami akan melihat kelegaan Tuhan kerjakan. Waktu-waktu di mana Engkau berhembus dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang hidup mati akan dihidupkan kembali. Apa yang saat ini kelihatannya tidak terjadi apa-apa akan diubahkan oleh Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berinisiatif. Seperti firman Tuhan, Engkau datang dan mencari, Engkau datang dan melawat kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan alami kehadiran Tuhan di rumah, alami di mana waktu-waktu Tuhan melawat kehidupanmu, alami Tuhan di kamarmu, alami Tuhan rumahmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, karena Tuhan sedang bekerja, Dia sedang berjalan, dan Dia adalah Allah yang berinisiatif memberkati kehidupanmu. Dan hari ini juga Engkau bukan hanya menunggu, kalau Engkau akan melihat bahwa Bapa sedang berlari mengejar Engkau. Dan aku berdoa dalam nama Yesus bahwa kehidupan keluarga jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Kehidupanmu akan baik-baik saja. Apapun yang menjadi kekuranganmu akan ditambahkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Bapa, Dia adalah Gembala yang baik, takkan pernah kekurangan kehidupanmu. Kami ucapkan Engkau diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan ada ketersediaan bagi Engkau, akan ada semua kelimpahan bagi Engkau. Aku akan berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan. Kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, Engkau akan baik-baik saja dalam keadaan yang aman, dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk berkemah sekeliling kehidupanmu, dan Engkau terluput dari mara bahaya, terluput dari setiap sakit penyakit, terluput dari setiap wabah, terluput dari semua hal yang sedang menyerang kehidupanmu. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan kuasa kutuk santet pun hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk pun hancur dalam nama Tuhan Yesus. Maut sekalipun hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya karena Bapa bersama-sama dengan Engkau. Jika Allah di pihakmu, siapakah lawanmu? Roh yang ada dalam kehidupanmu lebih besar daripada segala sesuatu kuasa apapun di muka bumi ini Bapa. Kami berdoa jemaat diberkati oleh Tuhan. Alami kelimpahan, alami terobosan, alami hal-hal yang baru Tuhan sedang ciptakan dalam kehidupanmu. Bapa, kami percaya Engkau juga berikan otoritas dan kuasa, karena kami tahu ini waktu-waktunya Tuhan akan mengutus kami untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan kepastian dan juga keselamatan bagi setiap orang yang kami kenal, anggota keluarga kami, kenalan dan juga kerabat kami. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan bangkitlah, percayalah, ada keberanian yang Tuhan sedang berikan bagi untuk lewat kehidupanmu banyak orang juga akan diselamatkan dan mengalami pemulihan apa yang sedang kau alami hari ini. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang kami akan dengar, akan ada banyak pemberitaan-pemberitaan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Karena kami tahu masa pandemi ini sekalipun bagi kami anak-anak Tuhan adalah masa-masa pemulihan. Tuhan memulihkan keadaan kami, Tuhan menyegarkan kehidupan kami, Tuhan membuat kelegaan yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam tangan Tuhan, bahwa mata dan hatimu terarah bagi bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan berkat bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya inilah masa pemulihan bagi bangsa kami, di mana gereja Tuhan akan bangkit, orang-orang percaya akan berdiri, dan kami akan melihat bahkan orang-orang yang belum percaya akan kembali kepada Bapa. Kami tahu hati Bapa terbuka untuk melihat banyak orang segera akan datang kepadamu. Mungkin saat ini mereka sedang berseru-seru kepada Allah mereka, tapi kami percaya ada waktunya di mana kasih karunia Bapa akan datang menjamah kehidupan mereka. Kami ucapkan keselamatan
keselamatan, keselamatan, pertobatan, pemulihan bagi bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan setiap daerah provinsi diberkati. Ini masa pemulihan bagimu. Ini masa Tuhan buat kelepasan bagimu. Indonesia dilepaskan oleh Tuhan dari wabah ini, Bapa di surga. Kami berdoa, jemaat Tuhan berdoa, gereja-gereja berdoa, setiap orang percaya berdoa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kerajaan Allah harus ditegakkan. Nyata di tempat ini Tuhan. Apa yang ada di surga, kami manifestasikan di bumi ini, Bapa di surga. Kami berdoa bagi setiap wilayah di mana kami tinggal, tempat di mana kami tinggal, bahkan juga setiap daerah provinsi, bahkan di seluruh Indonesia, semua aman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bagi anak-anak Tuhan berlaku perlindungan yang nyata. Kami percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri menjadi tembok yang berapi dan mengelilingi setiap orang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun dia berada. Bahkan kami juga berdoa bagi Indonesia Tuhan, biar pemulihan bagi Indonesia. Kami tahu virus wabah ini adalah pekerjaan iblis dan roh jahat. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berhenti seketika, berhenti seketika, berhenti seketika. Kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan sudah Tuhan berikan. Hai maut, di manakah sengatmu? Karena kami percaya kemenangan sudah Tuhan berikan. Kehidupan sudah Tuhan berikan. Bapak, kami ucapkan bagi semua tim dokter, para relawan yang sedang bekerja hari-hari terakhir ini, berikan kekuatan bagi mereka. Cukupkan semua kebutuhan mereka. Alat pelindung diri, vitamin, konsumsi apapun mereka konsumsikan. Kami percaya semua dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan kekuatan yang baru. Keluarga mereka juga dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan Yesus, bagi presiden, wakil presiden, para menteri. Kami berdoa Tuhan, TNI, Polri, BNPB yang bekerja dalam percepatan penanggulangan COVID-19 ini Bapak. Urapi setiap mereka. Kebijakan mereka berasal daripada kehendak Tuhan. Dan biar Tuhan akan memegang setiap keputusan di pemerintahan kami Indonesia. Supaya bangsa ini tetap terpelihara, bangsa ini tetap diberkati, bangsa ini tetap terlindungi. Karena kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Bapak, sekali lagi kami ucapkan pemulihan bagi Indonesia, kesembuhan bagi Indonesia, kebangkitan bagi Indonesia, dan juga keselamatan bagi Indonesia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Semua saudara sudah diberkati oleh Tuhan, karena saya percaya tiap kali Tuhan memberikan firman-Nya, firman tidak pernah kembali dengan kosong. Firman selalu mengerjakan apa yang Bapa perintahkan, dan firman itu membawa semua yang mendengar untuk datang kembali kepada Bapa. Sehingga tiap saudara, tiap kita yang sudah mendengar firman dirangkul oleh Bapa, dipeluk oleh Bapa, kembali ke dalam pemulihan yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan atas apa yang sudah kita dengar. Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bisa aminkan saudara? Anda sudah diberkati. Imani, kalau Tuhan sudah memulai karya yang indah dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan akan lanjutkan, Tuhan akan sempurnakan, membawa Anda menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Tiap keselamatan yang diterima oleh seseorang yang Tuhan jangkau dengan firman-Nya, saudara-saudara, tujuan Tuhan adalah supaya Anda menjadi anak-anaknya, itu yang pertama sekali. Dan yang selanjutnya, Tuhan ingin memakai kehidupan Anda. Semua berkat yang Tuhan anugerahkan kepada Anda dimaksudkan supaya Anda menjadi berkat bagi orang lain. Supaya Anda dipakai Tuhan memberkati orang lain. Sehingga dunia ini akan mengenal bahwa Bapa mengasihi akan dunia ini. Sehingga Dia, Bapa di surga, mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Itulah inti dari Alkitab ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menyongsong hari raya Pentakosta yang dirayakan oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita supaya kita dibaharui oleh Roh Kudus lagi. Saya percaya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus di dalam hidupnya.
Tetapi saudara-saudara, selalu kita membutuhkan pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai 18. Saudara-saudara, baca kitab Nabi Yesaya bersama dengan saya mulai ayat yang ke-15. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Sebelum kita lanjutkan, saudara-saudara, sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, itulah Roh Kudus. Roh dari atas itulah Roh Kudus. Dan ingat, hidup manusia itu tanpa Roh Kudus seperti padang gurun. Seperti padang gurun. Seperti padang gurun. Ya, betul. Anda harus ubah cepat kalau sedang saya sampaikan. Jadi semua tim dengar, yang bekerja selalu cepat. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat, sampai dicurahkan oleh Bapa di surga roh yang dari atas, itulah Roh Kudus, maka setiap orang yang hidupnya seperti padang gurun, rohnya gersang, jiwanya gersang, mungkin juga sedang dialami oleh banyak orang pada saat ini, mungkin juga termasuk kita di dalamnya, Anda di dalamnya. Tapi ada janji Tuhan, kalau roh dicurahkan dari atas, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kalau Anda sudah dalam Tuhan, kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Makin melimpah pengurapan Tuhan, makin melimpah kuasa Tuhan, makin melimpah mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, itu sebabnya ingat bahwa menjelang hari Pentakosta ini siapkan dirimu sungguh-sungguh, supaya engkau menyambut roh yang dari atas dicurahkan kepadamu. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-16, supaya kita memperhatikan di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Lanjut ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Inilah rema dari Tuhan yang Tuhan berikan sehingga lahirnya Gereja Kasih Karunia Indonesia, Jemaat Damai Sejahtera Jakarta. Ayat ini telah membawa GKRI, khususnya GKRI Jemaat Damai Sejahtera, mengalami di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 18, bangsaku akan diam di tempat yang damai. Meskipun Sikon tidak mendukung, tetapi kita harus tahu di mana roh Tuhan ada, di sana akan ada damai sejahtera. Di sana akan menjadi tempat tinggal yang tentram dan tempat peristirahatan yang aman. Di mana ada roh Tuhan, Sikon tidak menentukan. Yang menentukan adalah hadirat Tuhan. Yang menentukan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, menyongsong hari Pentakosta, mari siapkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan saudara-saudara, dari perjanjian lama untuk mempersiapkan kita. Sekarang dari perjanjian baru, Injil Yohanes pasal 16. Kita akan membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 16, mulai ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 16, ayat 13. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan
berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang berikut. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat yang berikut. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 13 sekali lagi, mari kita membacanya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya percaya saudara-saudara, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita membutuhkan senantiasa setiap kali kita mendengar firman Tuhan, pemberitaan firman, setiap kali kita membaca Alkitab, Anda membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran kita tidak sanggup untuk memahami apa yang datang dari surga. Hanya kebenaran dari surga, itulah kebenaran yang sejati. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab berkata, manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Tetapi manusia rohani dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena itu sekali lagi, sambutlah hari Pentakosta dengan kerendahan hati sesuai firman hari ini, pertobatan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bapa akan merangkul dan memeluk kita yang datang dengan rendah hati dan bertobat, dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran oleh Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Mari saudara-saudara kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Buka hati kepada Tuhan Yesus, sambut berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara. Dia memberkati dan melindungi engkau dalam kehidupanmu setiap hari, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam studimu, dan dalam pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera dari surga. Dan engkau akan terus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya yang melimpah. Dan engkau juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Dialah juru selamat bagi kehidupanmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Roh Kudus di dalam engkau lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu jangan goyah, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Teguhkanlah hatimu, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.